Baiklah, kali ini kita akan membahas kapasitas skalor menurut Einstein. Teori Einstein berasumsi bahwa osilasi zat padat mengikuti statistik Bose-Einstein. Jika gelombang tersebut dianalisis sebagai gelombang elektromagnetik, maka partikel tersebut akan bersifat kuanta dan energi yang disebut foton. Nah, di sini sudah saya tuliskan energi gelombang kuantum sama dengan N dikali H bar dikali omega. N ditambah setengah H bar dikali omega. Kita kalikan 2V, maka 2V-nya habis. Jadi energi gelombang kuantum menjadi N ditambah setengah dikali H bar dikali omega. Nah, untuk menjumlahkan energi kuantum, kita gunakan persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann, di mana En sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga En eksponensial min En per KBT per sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga eksponensial min En per KBT. Nah, sekarang kita gantikan En ini menjadi N tambah setengah H bar omega. Maka sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah setengah H bar omega eksponensial min N tambah setengah H bar dikali omega per KBT per sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga eksponensial min N tambah setengah H bar omega per KBT. Nah, H bar omega per KBT ini kita misalkan menjadi X. Yang di bawah juga H bar omega KBT kita misalkan menjadi X. Maka persamaannya kita dapatkan H bar omega sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga N tambah setengah eksponensial N tambah setengah X, di mana tadi X ini adalah H bar omega per KBT per sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga eksponensial N tambah setengah X. Nah, kita gantikan tadi N-nya dari 0 sampai seterusnya. Atau kita masukkan harga N-nya itu dari 0 sampai seterusnya. Maka sigma E sama dengan H bar omega setengah E pangkat setengah X ditambah 3/2 E pangkat 3/2 X tambah 5/2 E pangkat 5/2 X ditambah seterusnya per E pangkat setengah X tambah E 3/2 X tambah E pangkat 5/2 X dan seterusnya. Maka hasilnya H bar omega per dx ln E pangkat setengah X tambah E pangkat 3/2 X tambah E pangkat 5/2 X ditambah seterusnya. Ini kita dapatkan dari jika D per dx ln E pangkat setengah X ditambah E pangkat 3/2 X tambah seterusnya, maka 1 per E pangkat setengah X E pangkat 3/2 X dikali D per dx E pangkat setengah X tambah E pangkat 3/2 X tambah seterusnya, maka hasilnya menjadi setengah E pangkat setengah X tambah 3/2 E pangkat 3/2 X tambah seterusnya per E pangkat setengah X tambah E pangkat 3/2 X tambah E pangkat 5/2 X ditambah seterusnya. Maka inilah yang didapatkan dari persamaan yang ini tadi. Oke, selanjutnya kita keluarkan E pangkat setengah X menjadi H bar omega D per dx ln E pangkat setengah X dikali 1 tambah E pangkat X tambah E pangkat 2X tambah seterusnya. Nah, kita kalikan ln dikali E pangkat setengah X, maka hasilnya H bar omega D per dx ln E pangkat setengah X tambah ln 1 tambah E pangkat X tambah E pangkat 2X dan seterusnya. Ln dan E bisa kita habiskan, maka hasilnya menjadi H bar omega per dx dikali setengah X. Karena tadi ln dikali eksponensialnya sudah habis, maka hasil menjadi setengah X dikurang ln dikali 1 dikurang E pangkat X. Nah, selanjutnya turunan dari
setengah X dikurang ln 1 kurang E pangkat X terhadap X, kita dapatkan hasilnya menjadi H bar omega turunan dari setengah X adalah setengah dikurang min eksponensial pangkat X per EX per 1 dikurang eksponensial X per E pangkat X, sama-sama kita bagi dengan E pangkat X, maka hasilnya menjadi H bar omega setengah tambah 1 per E pangkat min X dikurang 1. Nah, tadi kan X ini sebagai pemisalan dari H bar omega per KB T. Maka kita masukkan nilai X-nya menjadi H bar omega dikali setengah tambah 1 per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1. Nah, kita kalikan H bar dikali omega ini ke dalam persamaan ini, maka hasilnya menjadi E sama dengan setengah H bar omega ditambah H bar omega per eksponensial pangkat H bar omega per KBT dikurang 1. Nah, setelah kita dapatkan energi gelombang kuantum yang kita gunakan dengan persamaan Maxwell-Boltzmann, untuk mencari E-nya menjadi 3N dikali energi gelombang kuantum yang sudah kita cari dengan menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann. Maka kita masukkan nilai E-nya sama dengan 3N setengah H bar omega tambah H bar dikali omega per eksponensial pangkat H bar omega per KBT dikurang 1. Maka kita kalikan ke dalam, hasilnya menjadi 3/2N H bar omega tambah 3N H bar omega per eksponensial pangkat H bar omega per KBT dikurang 1. Nah, selanjutnya itu untuk mencari energi totalnya atau kapasitas totalnya, kita menurunkan energi tadi terhadap waktu. Nah, kita masukkan energi yang terdapat tadi 3N H bar omega dikali 2 per dt 1 per eksponensial pangkat H bar kali omega per KBT dikurang 1. Nah, jika D per dx A per B, maka hasilnya menjadi B dikali D per dx dikali A dikurang A kali D per dx dikali B per B kuadrat. Nah, di sini 1 adalah A dan eksponensial H bar dikali omega per KBT dikurang 1 adalah B. Maka selanjutnya kita dapatkan dari persamaan ini menjadi 3N H bar omega eksponensial pangkat H bar omega per KBT dikurang 1 dikali 0 dikurang 1 D per dt eksponensial pangkat H bar omega per KBT dikurang 1 per B-nya tadi eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan ini, kita dapatkan hasilnya 3N H bar omega dikurang E pangkat H bar omega per KBT dikali D per dt H bar omega per KBT per eksponensial H bar pangkat H bar omega per KBT dikurang 1 dikuadratkan. Maka selanjutnya kita gantikan atau kita pindahkan H bar omega per KB ini ke depan, maka menjadi 3N H bar omega per KBT kuadrat dikurang D per dt. Nah, tadi kan H bar omega per KBT sudah kita pindahkan ke depan, sisanya tinggal T, maka di sini menjadi dikali 1 per T per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 dikuadratkan. Maka selanjutnya 3N H bar omega kuadrat per KBT dikurang minus
1/T kuadrat per eksponensial pangkat H-bar omega per KBT dikurang 1 dikuadratkan. 3N H-bar omega kuadrat per KBT eksponensial pangkat H-bar omega per KBT per eksponensial H-bar omega per KBT dikurang 1 dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi 3N KB. Ini didapatkan dari 3N dikali KB. Maka hasilnya 3N KB H-bar omega per KBT kuadrat dikali eksponensial H-bar omega per KBT per eksponensial H-bar omega per KBT dikurang 1 dikuadratkan. Nah, H-bar omega per KB ini kita gantikan menjadi QE. Maka hasilnya menjadi 3N KB QE per T eksponensial QE per T per eksponensial QE per T dikurang 1 kuadrat. Maka itulah menjadi kapasitas kalor menurut Einstein.